kita lihat apakah Presiden Jokowi ini mau mengakhiri kekuasaannya dengan baik atau dengan berdarah-darah. Gitu. Hebat ya Ketua BEM se-Indonesia ini cara ngomongnya. Bro, so merasa hebat ya? Hah? Lu kira kami pendukung Pak Jokowi ini akan diam ya? Ingat ya, kami siap mengawal Pak Jokowi menjadi garda terdepan untuk mengawal Pak Jokowi. Maksud lu berdarah-berdarah gimana, bro? Hah? Mau berdarah gimana? Hah? Ingat ya, kami nggak bakalan diam. Bukannya memperjuang mendukung undang-undang program Pak Jokowi, ya, undang-undang perampasan harta para koruptor. Ingat ya, musuh terbesar Indonesia itu adalah para koruptor. Salam waras, kami nggak bakalan mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam Nusantara. Halo guys, jumpa kembali bersama saya Bastian Sebo dan semoga teman-teman yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat. Amin. Oke, kali ini kembali dengan topik yang sama, masih dengan oknum yang sama, video part 2 ya ini. Masih tentang Melkisedek Huang, Ketua BEM UI, yang kemarin dengan sok jagonya dia ya. Jadi beliau ini pantas dijuluki Bang Jago ya. Jadi Melkisedek ini diundang dalam sebuah podcast dan dia memberikan ultimatum ya, terdengar seperti nada ancaman kepada Presiden Jokowi. Jadi dia memberikan ultimatum Pak Jokowi ini mau mengakhiri jabatannya dengan baik-baik ataukah dengan berdarah-darah. Kalau dengan baik-baik, Pak Jokowi harus melakukan ini ya. Itu menurut si Melki ini ya. Nah, kita soroti yang berdarah-darah yang dimaksudkan oleh si Melki ini apa ya? Apakah kekerasan fisik ataukah ingin melakukan sebuah tragedi yang luar biasa atau bagaimana ya? Saya tidak habis pikir kenapa Melkisedek ya dengan kapasitasnya sebagai ketua BEM UI bisa mengeluarkan pernyataan yang seperti itu ya. Artinya dia tidak menyadari bahwa pernyataan-pernyataan seperti ini yang bisa menimbulkan kegaduhan, menimbulkan amarah dari publik ya. Melki tidak berpikir bahwa ada begitu banyak masyarakat Indonesia ya, bahkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja dari Presiden Jokowi saja 80% ya. Jadi Melki tidak berpikir bahwa ada begitu banyak kekuatan, ada begitu banyak orang Indonesia yang siap membela Pak Jokowi ya. Apakah dia merasa bahwa dengan kapasitasnya dia sebagai ketua BEM UI ini, jadi dia merasa ini sudah paling kuat ya, paling hebat ya. Jadi bisa dengan semena-mena mengancam Presiden Jokowi dengan kalimat-kalimat yang seperti itu ya. Nah, teman-teman bisa dengarkan sendiri di video part sebelumnya bagaimana reaksi dari netizen yang begitu keras terhadap Melki ini ya. Melki dikatakan bocah anak ingusan, ada kata-kata kasar untuk Melki ya. Jadi untuk Melki ya sebaiknya kalau mengeluarkan pernyataan ya berhati-hatilah ya, jangan sampai ada nada-nada yang kesannya provokatif, memberikan ancaman terhadap keselamatan dari Presiden Jokowi. Nah, itu Anda bersiap-siap berhadapan dengan masyarakat ya, 80% masyarakat Indonesia. Oke teman-teman, di sini saya akan kembali bereaksi seperti apa kecaman-kecaman dari netizen terhadap Melkisedek Huang, Ketua BEM UI. Tanpa perlu lama-lama lagi, kita langsung reaksi berikut ini. Ketakutan terbesar kami adalah Pak Jokowi menyeleweng dari konstitusi yang pada sumpah jabatan presiden. Halo Melki, selamat malam. Waduh, perkenalkan, saya Sorsawu, bakul kembang dan bibit buah-buahan. Ya Melki ya. Oke, Melki seorang ketua BEM yang mana di universitas yang sangat terkenal dan favorit sekali di negeri ini, Universitas Indonesia. Wah, jabatan kamu sebenarnya udah luar biasa mentereng ya. Tapi sayang seribu sayang ya. Dari yang saya ketahui, ketua-ketua BEM selama ini hanya kamu yang paling tidak bermutu. Ya, hanya kamu yang paling tidak bermutu di antara ketua-ketua BEM sebelum kamu.
bahkan yang seusia saya ya. Kenapa? Kamu bilang ketakutan Pak Jokowi melanggar konstitusi. Hello. Dari 2 periode tinggal 1 tahun kurang lebih, bro. Terlambat kamu ngomong itu. Terus maksud kamu apa? Hah? Kamu angkat isu itu supaya dikenal. Ya, wah ini Melki, ketua BEM UI gitu. Banyak dikenal gitu ya. Terlambat, bro. Dari 10 tahun tinggal 1 tahun. Udah basi kalau kamu berbicara Pak Jokowi melanggar konstitusi. Iya, udah terlambat. Ya, lagian apa yang dilanggar? Kamu tidak sebutkan. Kamu berbicara di media, di televisi. Kamu tidak sebutkan apa yang dilanggar oleh Pak Jokowi. Ya. Terus kalau ketakutan kamu, ya, apa namanya juga Pak Jokowi menggunakan fasilitas negara seperti gedung, hanya gedung, mengumpulkan parpol-parpol, ketum-ketum parpol. Bro, kamu tahu apa yang dibicarakan Pak Jokowi bersama ketum-ketum parpol itu? Tidak tahu kan? Kamu ikut? Enggak kan? Kenapa kamu bernarasi seperti itu? Berasumsi seperti itu? Makanya tujuan kamu itu apa gitu? Ingat bro, senior-senior, yang lebih senior dan yang lebih berpengalaman dari kamu masih banyak. Makanya hati-hati kalau berbicara. Gunakan data, gunakan akal sehat, etika yang terpenting. Ya, sekali lagi, gunakan data. Kalian calon intelek, jangan asal njeplak aja. Oke, salam dari Sorsawu Melki, bakul kembang dan bibit buah-buahan. Wow. Jadi menurut Bapak ini bahwa dari sekian ketua BEM UI, dia menilai bahwa si Melki ini yang paling gak bermutu. Waduh. Oke, kita dengarkan yang lain. Walah sesosok anggota DPR yang kita kenal sebagai Puan Maharani berbadan tikus, terus kita tuliskan Dewan Perampok Rakyat dan lain sebagainya. Mari kita lihat apakah Presiden Jokowi ini mau mengakhiri kekuasaannya dengan baik atau dengan berdarah-darah. Orang kalau ngomong tuh gampang, Dek. Ngomong tuh gampang. Everybody can talk. Tapi kalau kamu berbicara supaya kamu terlihat orang pintar, berbicaralah dengan data. Di dalam organ tubuh ini, banyak sekali organ tubuh ini yang harus kau lihat ketika kau menerima informasi atau kau memberikan informasi. Mata itu kau lihat. Tapi kau juga harus dengar. Jangan cuma kau dengar, mata kau itu nggak ngelihat. Sibuk aja ngomongin utang. Aku mau tahu, emang sejak presiden pertama kau pikir Indonesia ini merdeka dulu tidak meninggalkan utang? Kita nggak bayar dulu. Ke Belanda itu ada uang yang harus kita bayar, kau tahu nggak itu? Dari presiden mana sih yang gak ada utang? Sekarang aku mau nanya deh, ketika negara kita ini bukan negara orang kaya, itu sama dengan kayak kita saya personal pribadi deh, saya bukan anak orang kaya, kenapa saya bisa punya rumah? Saya KPR, utang juta, terus aku harus bayar cicilan per bulan 3,8 juta. Wajar dong. Kalau aku memang mau punya aset, sama deh, kau juga ketika kau mau jadi orang kaya, kau pikir orang Chinese, pedagang-pedagang orang-orang kaya itu gak ngutang dulu? Mau pakai apa? Kau mau pakai magic? Mau kau rampok bank itu? Heran aku. Jangan cuman kau dengar. Kau lihat pakai matamu, apa yang dirasakan kakimu, apa yang dirasakan mobilmu, itu baru data. Kau tahu deh, kalau yang namanya data, ya itu kau lihat itu benar-benar terjadi di dunia nyata, bukan katanya. Makanya aku mau tahu, kau itu siapa? Ngajak-ngajak orang kau ngirim surat pos bikin chaos ngurunkan Pak Jokowi. Aku, salah satu rakyat Indonesia, aku ke rumah Pak Jokowi, aku di belakang Pak Jokowi. Kalau bisa sebelum kenapa-kenapa, darahku ini dulu tumpah, kenapa? Ngomong-ngomongin darah kau. Enggak gini, aku bukan naif ya. Kalau memang ada lebih baik, aku pernah akan puji-puji. Kayak contohnya kayak sekarang aku suka sama Pak Prabowo. Memang di mata aku paling bagus sekarang saat ini memang Pak Prabowo. DPR memang kayak gitu. Iya, kenapa aku bawa-bawa Pak Jokowi? Cari kata-kata yang lain deh. Satu pesanku untuk kau. When people talk, close your eyes, seal your mouth, open your ears, listen. When they talk, you talk, everybody talk, then who will be listen? If you are not listen, then how do you understand? Bagaimana kau bisa mengerti deh? Biar masuk informasi. Sedek Uang ancam Presiden Jokowi untuk turun jabatan baik-baik atau turun dengan berdarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam NKRI Merdeka. Ada lagi selain Mimin Rasis, Bapak Amin Rais, ada dari salah satu mahasiswa yang sekarang memiliki kedudukan sebagai Ketua BEM UI dengan bangganya mentang-mentang menduduki posisi sebagai Ketua BEM UI, kemudian semena-mena dan seenak lisannya mengeluarkan kata-kata yang kata-kata itu bukan sekedar kata-kata melainkan ancaman.
Dia meminta Presiden Joko Widodo untuk turun jabatan dengan cara baik-baik atau berdarah-darah. Wow, apakah Anda menginginkan fenomena kenangan tahun 98 itu terulang kembali? Seharusnya jika memang itu Anda ingin mengenang itu, Anda dukung kebijakan Presiden Joko Widodo yang pengesahan segera aset perampasan koruptor. Di waktu itu Anda tidak ada turun beserta teman-teman Anda. Anda tidak hadir tanggal 11 Mei, Anda tidak hadir. Dan tahu ketika Mimin Rasis mengeluarkan fatwa melengsarkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 20 Oktober 2020 ini, Anda juga mengeluarkan fatwa bahwasanya Anda mengancam Presiden Jokowi untuk turun jabatan segera dengan cara baik-baik atau dengan cara berdarah-darah. Mohon maaf bro, jika Anda meminta itu, jika teman ketua BEM ini mengharap itu, Melgi ya, jika Melgi mengharap itu, maka secara tidak langsung Anda berhadapan dengan kami rakyat Indonesia. Camkan itu. Melgi Sidekuan, Anda berkritis, tapi jangan rasis. Anda boleh kritis, tapi yang positif, artinya membangun. Saya bertanya-tanya, kenapa Anda mengeluarkan kata-kata ini setelah Mimin Rasis mengeluarkan ucapan itu? Mimin Rasis lagi. Ketika Mimin Rasis juga mengancam Presiden Joko Widodo. Dan apakah ada sesuatu di balik itu semua? Ataukah ada kerjasama antara Anda dengan jangan Anda ya, jangan Melgi doang ya, antara BEM mahasiswa dengan Mimin Rasis? Bisa jadi. Tapi hati-hati, aparat akan datang untukmu. Mimin Rasis. Luar biasa ya anak muda yang satu ini. Ya mungkin Melgi bisa meniru ya anak muda ini, walaupun beliau ini bukan sebagai ketua BEM UI, tetapi pemikiran-pemikirannya itu luar biasa hebat ya. Mungkin Melgi bisa meluangkan waktu mendengarkan nasihat dari pemuda ini ya. Anda masih muda ya, jangan tiru yang nggak bagus, apalagi dari tokoh seperti Amin Rais ya. Itu adalah figur-figur yang selalu membuat gaduh bangsa dan negara kita. Selagi masih muda, gunakan waktumu untuk hal-hal yang baik. Oke, kita dengarkan lagi komentar dari netizen yang lain. Ketakutan terbesar kami adalah Pak Jokowi menyeleweng dari konstitusi yang pada sumpah jabatan presiden. Ketakutan terbesar saya adalah jika suatu saat nanti anak saya menjadi mahasiswa seperti ini. Oh, Mengkritik Jokowi dan sok bicara soal konstitusi. Tapi nggak pernah peduli dengan perkosaan yang terjadi terhadap para siswa dan santri. betul ya. Soal pengusulan sekolah di Pondok Cina, apakah kalian pernah bersuara? Betul. Padahal dari kampus kalian hanya beberapa ratus meter saja jaraknya. Betul. Sudahlah, sebaiknya kalian fokus belajar dan jadilah sarjana. Lalu bekerja, berkarya, dan banggakanlah orang tua. Dan itu sudah lebih dari cukup untuk berguna bagi bangsa dan negara. Ini artinya seperti pepatah yang mengatakan ya, bahwa gajah di depan mata, di pelupuk mata itu tidak kelihatan, tetapi semut di seberang lautan kelihatan ya. Artinya orang-orang seperti ini hanya ingin mencari masalah-masalah yang bersifat sensasi, sedangkan bagaimana mereka berempati terhadap permasalahan di lingkungan sekitar seperti yang abang ini katakan, itu mereka buta matanya, tidak bisa melihat ya. Mereka hanya mau mencari permasalahan yang sifatnya sensasi, ya mungkin targetnya agar namanya itu bisa populer ya. Oke, kita lihat lagi komentar dari netizen yang lain. Ketakutan terbesar kami adalah Pak Jokowi menyeleweng dari konstitusi yang pada sumpah jabatan presiden. Anda mahasiswa ketua BEM UI, tapi pola pemikiran Anda tidak mencerminkan seorang mahasiswa. Apa yang salah dari Bapak Presiden Joko Widodo? Konstitusi apa yang disalahgunakan?
Mahasiswa zaman sekarang mudah gampang terprovokasi. Saya sebagai masyarakat biasa miris melihat Anda berkomentar seperti ini. Saya tantang Anda kan ketua. Saya tantang Anda untuk mengumpulkan mahasiswi untuk berdemo di depan kantor MPR DPR Jakarta supaya undang-undang perampasan aset para koruptor disahkan oleh anggota dewan. Kalau Anda berani, saya acungin jempol Anda. Kalau Anda tidak berani, gak usah banyak bicara. Belajarlah yang baik. Pakailah intelijensi Anda sebagai seorang mahasiswa. Lihat faktanya, bahwasannya bangsa Indonesia di zaman kepemimpinan Bapak Joko Widodo itu sangat-sangat diakui oleh dunia internasional. Apakah Anda pernah berdemo mendukung pengambilan saham PT Freeport yang dimana saat ini sudah 51% punya Indonesia? Dan Anda jangan lupa, masyarakat Indonesia saat ini sudah pada pintar di zaman Android saat ini. Dan satu lagi yang perlu Anda tahu, dan perlu Anda ingat dan camkan dan catat di catatan Anda. Saat ini kepuasan masyarakat rakyat Indonesia atas kepemimpinan Bapak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, 82%. Ingat itu dan camkan itu. Tantangan saya, ingat juga. Berani nggak berdemo supaya undang-undang perampasan aset para koruptor disahkan di kantor MPR DPR anggota dewan di sana. Jadi nggak usah banyak bicara, ya. Nah, bagaimana Melki? Apakah Anda bersiap untuk menerima tantangan dari abang ini, ya? Karena abang ini menantang Anda. Apakah Anda berani untuk berdemo di kantor DPR Jakarta menuntut agar DPR mengesahkan undang-undang perampasan aset bagi para koruptor? Ya, saya rasa itu perjuangan yang sebenarnya paling penting juga untuk dilakukan oleh Anda. Ya, jadi bagaimana? Semoga Bung Melki bisa menerima tantangan dari abang ini, ya, karena tantangannya bukan untuk berdarah-darah, ya, bukan. Tetapi tantangannya adalah Anda memperjuangkan agar bagaimana negara kita ini bisa terbebas dari yang namanya korupsi. Ya. Oke, kita lanjut. Jadi begini, Presiden Jokowi ini kan sudah akan memasuki tahun ke-9. Iya. Tahun ke depan gak wedi arek iki. Durung lulus kuliah wis aneh-aneh, gak wedi. Lah persamu kon niku Ultraman. Lek Ultraman niku membela kebenaran, tapi lek awakmu membela kebatilan. Kon dibayar piro? Gawe ngerusak negaramu dhewe, he? Ketua BEM UI Melki. Hei Melki, kamu itu BEM itu adalah ketua, bukan raja dari semua para mahasiswa. Ideologinya di sini saya lihat kan kamu sendiri, belum tentu mahasiswa semua punya ideologi yang sama. Ya kok saya nanya sendiri, kamu ngancam-ngancam, apa semua mahasiswa seperti itu? Hah? Coba pikiran toh. Kamu hidup di Indonesia, kamu sekolah di Indonesia, orang tua mendidik kamu untuk menjadi manusia yang baik-baik saja, bukan untuk mengancam seperti itu. Kalau protes bolehlah, namanya juga kritik ke mahasiswa, itu ideologi mahasiswa. Yang saya tanya, kenapa kamu mengancam ini setelah Amin Rais itu mengatakan pengancaman? Terus kamu ikut ngancam. Gayamu kayak semua mahasiswa itu kuasamu. Kamu gaji kan mahasiswa itu?
Pakai yang cerdas dong. Kamu sekolah di situ kan untuk jadikan cerdas. Bukan sebodoh itu. Kamu nggak mikir. Kamu toh turun nggak akan mampu nggak? Mengubah semuanya itu nggak akan mampu. Nurunkan Jokowi. Kalau nggak mau turun baik-baik berdarah-darah. Yang mau kamu bikin berdarah itu siapa? Ini bukan kritik, tapi ini ancaman sudah. Iya. Kamu sudah pada ranah-ranah pidana di situ. Pak Jokowi berlembut hati, mungkin masih tertawa lihat kelakuanmu kayak gitu. Saya lihat wajahmu itu bukan wajah cerdas. Saya heran kok bisa jadi ketua. Memprovokasi semua mahasiswa menjadi seperti itu. Kamu ingin negara ini tenang kan? Tapi kamu mencoba mahasiswa, ngajak semua mahasiswa untuk menjadi negara ini menjadi tidak tenang. Ya belajarlah. Belajar dengan baik. Jangan bodoh. Mahasiswa itu bukan kambing conge. Yang enak aja kamu peralat. Emang kamu bayar mereka? Jangan-jangan sebaliknya nih mahasiswa yang nurunkan kamu. Bacot kamu itu. Hati-hati. Wow, keras juga ya dari Bapak ini. Jadi Melki, hati-hati ya. Bapak ini tadi membaca atau melihat raut wajah Melki, katanya bukan raut wajah yang cerdas. Ketua BEM UI Melki, mahasiswa, Ketua BEM UI. Aduh, Anda itu mending fokus belajar, kuliah toh, agar nilai tingkat Universitas Indonesia itu bisa lebih lagi itu dibandingkan dengan universitas lain di luar sana ya. Boleh mengkritik pemerintah, hak semua warga termasuk mahasiswa. Cuman kalau Anda penyampaiannya seperti itu sudah bukan bahasa mahasiswa lagi. Dalam arti sudah 11-12 dengan kelompok-kelompok yang selama ini memang itu maunya seperti itu, melengsarkan Pak Jokowi dengan bahasa tadi sampai berdarah-darah. Itu kan bukan bahasa seorang di akademisi gitu loh, bahasa preman ya. Kami warga rakyat Indonesia melihat gejala-gejala ini ya, akhirnya berpikir kualitas mahasiswa sekarang tidak murni, tidak murni lagi dalam hal menyampaikan kritikan atau pendapat. Kalau mau relevan, kalau mau minta dukungan, Anda demon ke DPR, MPR itu yang undang-undang mengenai perampasan harta kekayaan koruptor dirampas. Itu baru kami setuju. Dilihat dari gejala-gejala ini 11-12 Anda dengan gerombolan-gerombolan yang ingin melengsarkan Pak Jokowi, ya kami menyimpulkan Anda ini termasuk orang bayaran, dibayar untuk menciptakan suasana keruh, apalagi mau di tahun politik ya. Tolong sebagai mahasiswa berpikirnya lebih setingkat lagi dengan kami warga biasa. Oke Melki, salam. Oke, ini nasihat yang mendalam ya buat Melki
agar lebih berhati-hati dalam berbicara, gunakan bahasa-bahasa sebagai seorang akademik, sebagai mahasiswa yang memiliki kualitas ilmu dan pengetahuan yang baik ya, bukan mengeluarkan bahasa-bahasa yang kesannya Anda ini terlihat seperti seorang preman ya. Oke, kita lanjut lagi ke video yang lain. Ketakutan terbesar kami adalah Pak Jokowi menyeleweng dari konstitusi yang pada sumpah jabatan presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketakutan terbesar masyarakat adalah ketika BEM dan seluruh mahasiswa tidak lagi menyuarakan tentang rancangan undang-undang perampasan harta koruptor yang diusulkan oleh Bapak Insinyur Joko Widodo. Kemana mereka? Tidak ada gerakan-gerakan mahasiswa menurut itu. Malah yang bergerak cuma seorang petani dan kawan-kawan dari Mas Wage dan Pak Narto. Itu aja. Dan teman-teman yang lain yang jalan kaki dari Semarang sampai Jakarta untuk menuntut rancangan undang-undang perampasan harta koruptor. Kemana BEM? Itu keresahan masyarakat. Kemana BEM? Wassalamualaikum. Oke, ini saya sudah mendengarkan dari beberapa netizen tadi. Mungkin perlu didengarkan oleh Melki juga ya. Jadi masyarakat akan sangat mendukung jika Melki melakukan upaya mendukung pemerintah, dalam hal ini Presiden Jokowi, agar menuntut DPR ini segera mensahkan undang-undang perampasan aset bagi para koruptor. Kalau perjuangan seperti itu, maka masyarakat pasti akan mendukung. Ketua BEM ini sekarang sedang mencari panggung dan sedang mencari simpatisan. Beliau mengatakan apakah pemerintahan Jokowi ini diakhiri dengan baik-baik atau dengan berdarah-darah. Kalimat berdarah-darah ini sangat menyinggung banyak masyarakat, terutama saya sendiri. Anda sebagai Ketua BEM UI tidak pantas mengatakan itu. Mungkin bagi kalian yang akademis, yang secara akademis mengatakan di pemerintahan Jokowi ini tidak sesuai dengan konstitusi, tapi bagi kami masyarakat biasa atau orang awam sangat mendukung sekali di pemerintahan Jokowi sekarang ini, terutama di Kabupaten Toba ya, di tempat saya sekarang. Jadi Anda sebagai Ketua BEM UI, tolong perkataan Anda klarifikasi dulu sebelum ini menjadi bumerang bagi masyarakat Indonesia. Saya sendiri mendengarkan perkataan Anda ini sudah sangat-sangat kecewa dan sangat tersinggung. Terima kasih. Oh, jadi yang kecewa dan tersinggung itu bukan Pak Jokowi ya, tetapi justru muncul dari masyarakat-masyarakat ya. Ya, masyarakat-masyarakat pendukung atau yang mencintai Pak Jokowi ya. Dalam arti ada 80% masyarakat Indonesia pasti tersinggung dengan ucapan-ucapan dari Melki ini. Oke, kita dengarkan yang lain. Jokowi untuk turun jabatan baik-baik atau turun dengan berdarah-darah. BEM UI ancam Jokowi. Maaf ya bang, assalamualaikum. Izin state di sini. Habis saya terganggu atas ancamannya Abang Jago ini yang mau menurunkan dengan darah-darah. Darahnya siapa? Darahnya siapa Bang Jago? Darah rakyat yang hampir puas atas kinerja Pak Jokowi yang hampir 80% itu mau dirimu pertaruhkan. Wush, saya si Oga, orang saya sangat-sangat puas. Udah Bang Jago. Bukan Pak Jokowi itu anti kritik, apalagi dia support sama pemuda-pemuda yang ya punya semangat juang yang tinggi ya, belajar yang tinggi. Tapi bukan begini caranya, bukan begini yang harus dilakukan. Aduh, saya nggak menyalahkan, mana taunya dirimu menyuarakan ini ada kepentingan seseorang melalui diri kalian. Tapi ya udah, tapi yang jelas dek, Abang Jago, suatu saat, cepat atau lambat, kau itu beralih ke dunia yang lain di mana dirimu itu bisa mendewasakan lebih lagi, yaitu di dunia pekerjaan. Perusahaan, lembaga, instansi mana yang mau menerima, salah satu manpowernya mempunyai rekam digital negatif seperti bentuk ancaman seperti ini. Ini udah bentuk ancaman, dek. Sadar atau nggak sadar dirimu, ini udah bentuk ancaman. Di mana dirimu ngancamnya nggak tepat sasaran, mengancam turunnya Pak Jokowi itu dengan pakai darah, di mana kepuasan itu yang sangat-sangat dirasakan rakyat yang
yang rakyat itu gak memang sekarang ini sampai detik ini saya dengar udah melebihi 80% loh. Jadinya dek, stop bikin kegaduhan apalagi di pohon politik gini Bang Jago. Maaf, assalamualaikum. Oke guys, itu tadi kumpulan kecaman-kecaman keras, reaksi-reaksi keras dari netizen-netizen pecinta Presiden Jokowi ya. Jadi sebenarnya masih banyak lagi guys ya, kalau saya mau mereaksi semuanya mungkin durasinya bisa berjam-jam ya. Akan tetapi tidak enak juga kalau terlalu lama, justru teman-teman merasa bosan. Nah, ini perlu menjadi catatan-catatan ya dari setiap teman-teman netizen yang memberikan komentar. Ini bisa menjadi catatan positif bagi Melki ya. Mungkin ke depan Melki harus berhati-hati dalam mengeluarkan statement, apalagi di ruang-ruang media, di ruang-ruang publik ya. Sekarang siapapun bebas untuk mengakses informasi, dan informasi itu menyebar dengan begitu cepat ya. Jadi kita perlu berhati-hati dalam tutur kata kita ya. Jari-jari kita juga harus hati-hati ya. Kita perlu berpikir dulu sebelum kita mengeluarkan statement-statement. Jangan sampai justru malah blunder lagi bagi kita ya. Jadi buat Melki ya, tadi ada netizen yang mengatakan bahwa sebaiknya Anda segera melakukan klarifikasi, menyampaikan permohonan maaf ya, agar permasalahan seperti ini tidak berlarut-larut. Dan kekhawatiran saya adalah menimbulkan ingatan atau dendam dari netizen terhadap Anda ya, dan semoga ini tidak terjadi. Oleh karena itu alangkah baiknya saran saya buat Melki sebagai ketua BEM UI ini mengklarifikasi dan menyampaikan permohonan maaf ya. Karena pernyataan Anda bahwa Pak Jokowi ini seperti yang ada ancaman ya, Pak Jokowi ini harus segera mengakhiri jabatannya, apakah dengan baik-baik ataukah dengan berdarah-darah. Karena kalau Anda mengatakan berdarah-darah ya, relawan-relawan dari Pak Jokowi atau masyarakat Indonesia 80% lebih yang puas dengan kinerja beliau itu juga siap berdarah-darahan ya. Yang Anda mau membuat darah, membuat darah itu siapa? Apakah Presiden Jokowi ataukah masyarakat yang mendukung Pak Jokowi ya. Jadi ya Anda pilih salah satu, itu juga tidak enak juga ya. Karena Anda membuat statement atau ancaman seperti itu, yang merasa terganggu itu bukan Presiden Jokowi, tetapi masyarakat ya. Sebagian masyarakat, bukan sebagian tapi hampir semua masyarakat Indonesia yang merasa tidak nyaman dengan pernyataan Anda ya. Jadi ini saran terbaik bagi saya untuk Melki ya, karena beliau ini masih muda, masa depannya masih panjang, apalagi beliau adalah mahasiswa ya, tentunya mempunyai kecerdasan yang luar biasa, terpilih sebagai ketua BEM UI. Alangkah baiknya Melki mengklarifikasi dan menyampaikan permohonan maaf ya. Dengan begitu tidak akan menimbulkan kegaduhan lagi ya. Itu harapan terbaik untuk Melki ini. Oke teman-teman semuanya, terima kasih sudah menyaksikan video ya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Saya Bastian Sebo pamit undur diri. Sampai jumpa lagi.